Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang manajemen produksi kapasitas. Manajemen produksi kapasitas adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan manufacturing untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Dalam manajemen produksi kapasitas terdapat kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain adalah tingkat output maksimum atau kapasitas layanan dari suatu operasi, proses, atau fasilitas. Kapasitas desain juga dapat dikatakan sebagai output maksimum ideal yang tidak memiliki output cacat atau rusak. Kapasitas efektif adalah kapasitas desain yang dikurangi dengan jumlah unit yang cacat, waktu perawatan, dan kapasitas yang hilang akibat pergantian model yang menggunakan fasilitas produksi yang sama. Ukuran kapasitas. Satuan unit kapasitas produksi biasanya diukur dengan jumlah unit yang dihasilkan output per satuan waktu atau periode tertentu. Namun pada kondisi dan produk tertentu, kapasitas produksi dapat juga diukur dengan satuan unit yang lain seperti ton, liter, ataupun waktu kerja. Menghitung efisien kapasitas dengan rumus sebagai berikut. Efisien sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif dikalikan 100. Utilisasi yakni output aktual dibagi kapasitas desain dikali 100. Berikut contoh dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pengangkatan tanah menetapkan kapasitas efektifnya sebagai 45 trip per hari, sedangkan output aktualnya hanya sekitar 40 trip per hari, dan menentukan rasio efisiensi dari kapasitas tersebut. Menghitung efisiensi dan utilisasi dari kapasitas. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif dikalikan 100, yakni 40 dibagi 45 dikali 100 sama dengan 88,9%. Sedangkan utilisasi output aktual atau kapasitas desain dikali 100, yakni 40 dibagi 50 dikalikan 100 sama dengan 80%. Strategi perencanaan terdiri dari 3, yakni capacity lead strategy, capacity lag strategy, average lead strategy. Capacity lead strategy adalah kapasitas berada di depan permintaan. Strategi ini cocok untuk pasar yang berkembang saat ini. Capacity lag strategy yaitu kapasitas berada di bawah permintaan. Strategi ini berpeluang untuk mengalami kerugian. Sedangkan average lead strategy yaitu kapasitas berada sejajar dengan permintaan, di mana kapasitas yang ada, jumlahnya yang tersedia hanya sebanyak permintaan yang ada. Alternatif pemecahan masalah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas produksi, diantaranya seperti jumlah tenaga kerja yang digunakan, kemampuan dan keahlian tenaga kerja, jumlah mesin dan peralatan kerja yang digunakan, perawatan mesin, tingkat kecacatan produk, pemborosan dalam proses produksi, pasokan bahan baku, dan bahan-bahan pendukung dari produktivitas kerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.